Hai teman-teman, Lensa PR 007 hadir kembali menyapa kita semua. Dalam perjalanan kali ini menuju Baduy, kita berjalan dengan KRL dari Tanah Abang sampai ke stasiun Rangkas Bitung. Ikuti terus perjalanan Lensa PR 007 dalam perjalanan seru kali ini. Tujuan kita kali ini adalah ke Baduy Dalam melalui Kampung Cikesik. Sebelumnya sekitar 4 tahun yang lalu aku pernah melalui Ciboleger ya. Tapi itu memang hutannya sangat panjang. Makan waktu di perjalanan itu sekitar 5-7 jam menuju ke Baduy Dalamnya. Tapi kali ini aku mau mencoba melalui Kampung Cikesik dari Cijahe. Dan pastinya akan sangat seru. Kenapa? Karena infonya dari open trip yang aku ikuti kali ini adalah bahwa Kampung Cikesik ini adalah rute yang sering dilalui oleh para pejabat. Kenapa? Karena masuk ke dalam perkampungannya itu cukup dekat. Mungkin kalau diinformasikan setelah aku tanya-tanya, pas kita masuk dari jembatan nantinya akan kelihatan tuh ketika kita udah masuk ke Cijahe itu akan ke kiri untuk masuknya, belok kiri dari Baduy Jero. Kemudian kalau pulangnya kita akan masuk dari keluar dari kanan. Oke teman-teman, sekarang udah jam 9.51. Aku telat banget. Janji ngumpul jam 9.30 terakhir. Sekarang kita udah nyampe di stasiun Rangkas Bitung. Wait, kita akan ketemu dengan teman-teman kita yang lainnya bergabung. Jadi kita keluar dari peron dulu ya, dari stasiun ini. Kita akan ketemu dengan teman-teman kita di Roti U. Kita naik dulu. Ya, suasana Rangkas Bitung pagi ini seperti ini teman-teman. Ramai semuanya menuju wisata Baduy. Selamat pagi Kakak Briana dan Abang Brian. Hari ini kita mau kemana? Cikesik. Cikesik, di mana itu? Beda, kita nggak ke Cibeo. Cibeo seberang besar. Cibeo yang panjang super. Apakah hari ini terasa bahagia? Kita ngulang kan. Udah Ya. berapa tahun? Setelah 4 tahun ya. Baru kita ngulang. Baik. Apa pesan hari ini? Kesan dan Kalau pesan hari anak kecil udah bisa jalan, udah sekolah. Kalau anak kecil udah bisa jalan ya, karena udah 4 tahun ya. Baiklah, kita menunggu untuk diberangkatkan ke Cikesik. Baiklah. Ya teman-teman, kita start dari jam 11 ya, karena tadi nunggu bus. Sekarang kita dalam perjalanan menuju Cijahe bersama dengan teman-teman yang semuanya asyik. Vlog dulu dong. Halo guys. Halo guys, Kita sekarang perjalanan menuju Cijahe. Cijahe. Ditunggu perjalanan selanjutnya. Juga banyak yang ke Cibeo. Menu andalan kita hari ini. Yeah. Bersama dengan Coco Brian dan Cici Brian. Ditemani dengan Empang dan teman-teman kita yang lain. Suasananya enak banget ya. Pedesaan banget ya. Jadi kayak pingin ini apa namanya, ngambil pisang. Itu loh Bri, ngambil pisang. Suasananya tenang. Iya.
Kayak lepas dari beban hidup aja. Gabung deh Sini. ke video. Ya. Gimana pesan dan pesannya, Mas? Mabuk. Mabok. Jalanannya serem banget. Baik, mari kita makan karena makanan ini sangat enak. Semuanya udah tahu kan peraturan saat kita coba di dalam itu? Ada yang tahu nggak? Udah tahu kan ya? Ya, salah satunya kita jaga HP-nya. Jadi dinonaktifkan sementara, oke? Selama kita sudah menyampai perbatasan Baduy dalam. Nah, yang kedua, kita menjaga lingkungan dan airnya ya. Jadi kita tidak boleh mencemar air mereka. Jadi kita tidak boleh pakai sabun ataupun yang lain-lain yang mencemar air. Tapi kalau buat parfum apa di rumah boleh. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, nanti kita di dalamnya akan menginap di rumah ayah Wawan. Dan satu lagi ayah siapa ya? Artesana ya. Nanti kita dibikin 2 rumah ya. Jadi 10 orang. Ingetin tuh. 10 orang ya di rumahnya. Nah, satu lagi ada yang mau di porter. Ayo, silahkan kasih aja sama orang Badunya. Nanti ngikutin kok. Yang mau di porter? Ya, cuacanya hujan juga, lumayan licin juga Sini, ya. sini. Ya. Mendingan kasih aja ke orangnya. Ya. Yuk, sambil kita neduh aja ke sini yuk. Hujan. Gimana mau jalan nih hujannya? Ya, sambil neduh. Hujan, guys. Persiapan yang mau pakai jas hujan nggak apa-apa. Belum atau di sini. Hujan, guys. Ya. Hai, mari kita kenalan dengan. Hey, what's your name? Oke. Sekarang itu jam 2.36. Kita memulai perjalanan kita masuk menuju Desa Wisata Baduy. Ya. Ini adalah jembatan yang sangat terkenal. Kalau kita dari Cikesik ya, kita itu akan melewati jembatan ini. Yuk. Au, cukup goyang-goyang. Jembatan goyang. Kita bergoyang-goyang di jembatan ini. Selamat datang di kawasan Baduy, Desa Kanekes. Yang Baduy. Jadi Baduy luar tuh yang Oke, di sebelahnya kakak. Ya, di sebelah situ satu. Ya. Oke, rapat aja. Jangan jauh-jauh. Ya, oke, tahan. Boleh juga. 1, 2. Adek, siapa namanya? Sarnan. 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 Umur berapa? 11 tahun. Tinggalnya di mana? Sama papa ayah mana? Di Baduy dalam. Baduy dalam. Ini sama rombongan kita sekarang. Halo, bilang aku Sarnan. Malu-malu dia. Malu-malu. Oke. Halo Bapak. Nanti aku masukin ya. Oke. Ini lagi nunggu berfoto semua nih. Aku. Yuk foto yuk. Antri. Let's go. Sana aja. Ya teman-teman, kalau di Baduy luar itu seperti ini ya kondisinya. Rumahnya masih sangat alami sekali ya, beda sekali dengan di kota. Dan kegiatan yang dilakukan oleh warga-warganya juga masih sangat alami ya. Lihat semua bangunannya juga bangunan dengan kolong ya. Kolongnya itu ketinggiannya kayaknya sekitar 60 cm deh.
kita memasuki desa Baduy. Perjalanannya itu sudah cukup bagus ya. Dibuat dengan kondisi makadam kayak begini. Tuh. Ini memudahkan warga untuk melalui jalanan ini. Cuman memang kita belum terlalu hafal nih ya. Bukan belum terlalu, memang belum tahu ya treknya itu akan lewat mana. Tapi kita coba dulu jalannya. Belok sini kali ya. Bedanya ini dengan Namanya- situ. Ini makan lewat perkampungan dulu, jadi foto-foto di situ nanti. Oh, terus nanti habis itu tetap juga ke sana. Iya, Berarti dia lebih cepat gitu. iya. Walah. Kalau untuk pulangnya besok lewat situ, malah lebih deket. Oh iya. Iya. Baiklah. Ini aku dengan Ayah Wawan, Ayah Wawan. Nanti kami tinggal di rumah Ayah Wawan juga. Ayah Wawan juga. Iya. Boleh ya aku masukin dalam YouTube aku ya? Boleh. Ini kan masih di Baduy luar. Iya. Gimana Ayah Wawan kalau tiap weekend kayak gini? Alhamdulillah, Rame? rame. Kalau Sabtu Minggu ya lumayan sih. Lumayan. Ya kalau hari-hari biasa nggak ada. Oh iya sih, kan hari kerja juga kan. Iya. Kalau orang luar memang nggak boleh ya masuk, Luar maksudnya yang bukan orang Indonesia gitu. paling ke Baduy luar doang. Baduy Kalau luar Baduy doang. luar bisa, kalau untuk Baduy dalam nggak boleh. Kenapa gitu? Nggak tahu itu. Peraturan Cuman dari? peraturan adat. Oh, peraturan adat. Iya, Tapi kalau Chinese masih bisa ya? bisa. Yang nggak boleh kalau orang luar negeri asli ya, Iya. kayak orang Barat, Eropa atau apa gitu. Yang jongkung-jongkung gitu. Paling bisa kalau di luar doang. Kalau orang negro boleh nggak? Negro maksudnya. Orang kulit hitam kayak orang Afrika gitu? Yang sudah belum. Belum pernah? Belum. Nggak boleh atau gimana? Nggak tahu itu, tapi jarang sih. Tapi kalau nyampur sama orang lain mah kadang-kadang Masuk ada juga? Ada. Tadi yang juga dari grup PLN ada itu. Oh, ada. Ada. Kapan tuh? Tadi kan ada grup Oh, PLN juga tadi. Yang tadi siang ya? Iya. Oh iya iya benar. Oke. Kakak aslinya dari mana? Saya asli Medan. Medan. Jauh kan? Iya. Nyebrang lautan ya. Coba memang udah beberapa waktu di Jakarta, tinggal karena kerja juga kan. Ya, rantau lah. Berarti ke Baduy sebelumnya udah pernah. 4 tahun yang lalu. Oh, Tapi dari Ciboleger ya, yang jauh banget tuh. yang lumayan jauh. Ya, 5 jam kagak nyampe. Itu udah ngebut loh. Datang 5 jam itu termasuk hitungan cepat. Iya, Yang lain 6 jam. soalnya kita naik itu jam 1 atau jam 2 ya. Nyampe di atas, di rumah ayah apa ya waktu itu ya, lupa. Itu sebelum maghrib. Hmm. Si kecil. Ini siapa namanya? Ocin. Ocin, Ocin. anaknya ayah. Anak saudara. Oh, anak saudara. Baiklah, mereka sudah menyusul. Kita lanjut. Lewat sini terus kan? Iya. Oke, aku nyusul Bri ya. Iya. Ya, Oke. boleh kan ayah? Boleh. Baik. Terima kasih ayah. Tadi suruh nyusul tapi penasaran. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Aku sudah ditinggalkan oleh Briana. Sepertinya dia semangat sekali jalan. Loh, Salah ya katanya. and then Salah. we back again. Kita tetap ke sini. Katanya salah. Itu dulu. Ini kan untuk ke arah sana. Oh, oke. Wah, ini dari mana? Hah? Ini dari mana? Pulang atau balik? Foto. Oh, mau Kan foto. ini ke kampung yang sama. Oh, foto dulu ya. Iya. Baru nanti balik lagi. Iya. Jadi liar. Mereka menyebutnya. Wow. Bagus ya, Bri ya? Cakep ya? Cakep loh.
bisa nikmatin hujan. Ini adalah tempat yang sangat indah. Jangan sampai dirusak pemerintah. Ini pembukaan lahan buat nanam padi. Oh, untuk nanam padi. Iya. Sebelumnya apa ya? Hah? Sebelumnya apa di sini? Ya mah ini mah langsung padi, bersihin langsung padi. Oh, tadinya hutan biasa aja ya? Iya. Kan salah satu sawahnya di Baduy seperti ini. Iya, dia. Jadi menunggu air hujan aja. Oh. Terus kalau kayak gini misalnya nggak hujan gimana? Kering dong. Cuman padinya juga awalnya padi darat. Oh, padi darat. Iya. Dia yang penting lembab aja ya tanahnya ya. Jadi menunggu air hujan, terus Heeh. pupuknya itu dari debu-debu ini. Heeh. Oh, ini ya. Dia kalau misalnya apa namanya? Busuk ya? Bukan Devi. Iya, halo. Ayo Brian depan. Uh. Wah. Itu sungai nggak sih? Ayah, Sungai sungai. Ada airnya? ada. Yang tadi di jembatan itu. Oh, ini terusannya. Iya. Nanti ketemu jembatan lagi tadi sana. Oh, iya iya. Itu perbatasan Baduy luar sama luar Baduy itu. Dari sungai ke arah sana itu luar Baduy. Luar Baduy. Oh, yang sebelah sana. Iya, Di sana. ke arah sana. Kalau di sini pakai istilah utara, timur, barat gitu nggak? Pakai cuman kalau timur, barat, kaler kidul. Oh, Kaler Kidul di sini ya. Kalau selatan utara itu kaler kidul. Selatan, utara, Kaler Kidul. Iya. Kalau timur, barat, Timur barat mah timur tetap. tetap timur. Iya. Itu memang bahasa Sunda. Sunda. Bahasa sehari-hari di sini mah Sunda. Tapi beda dengan Sunda yang kayak Garut apa Tasik gitu. Beda lagi, cuman itu mah Sunda halus, kalau di Bali itu agak kasar bahasanya. Oh. Sebenarnya apa sih yang membedakan Sundanya itu? Sunda dari Baduy dengan Sunda kayak Tasik, Garut, Beda logat Bandung. sama beda tradisi juga. Kalau Sunda Garut mah itu udah di daerah yang bebas. Mm-mm. Misalnya di daerahnya ada listrik, ada mobil. Di Bali kan nggak boleh. Ini juga mau buat ini ya. Ini bekas perkampungan. Loh, kenapa dihancurin? Ini pindah. Jadi kalau di Baduy itu kalau pindah rumah, pindah sekampung semua. Oh gitu. Iya. Jadi Nggak boleh satu-satu gitu. nggak boleh satu-satu. Harus satu kampung. Iya. Berarti kalau di sini itu satu area gitu emang udah satu kesatuan lah istilahnya ya. Iya. Wah, hujan. Hujannya Padahal udah ngerjain. lama nggak ada hujan. Oh ya, Hmm. udah berapa lama? Udah 2 bulan lebih. Ya, oh ini baru ceritanya. Iya. Udah 2 bulan lebih. Iya, nggak ada hujan sampai. Dulu ya, maaf ya. Oke. Tapi bagus dong kalau gitu hujan sekarang. Biar tanamannya nggak kering. Iya. Ada kucing. Wah, kita berteduh dulu di sini. Berteduh di pinggir laut. Oh, ini namanya Loit. Iya. Kenapa dibilang Loit? Itu tempat penyimpanan padi. Oh, Loit itu tempat penyimpanan padi ya. Iya. Oke, bentuknya kayak gini. Wah, kita berteduh dulu di Loit. Jembatan apa namanya? Jembatan bambu. Jembatan bambu. Yang tadi di sana sama jembatan bambu juga. Bambu banyak bambu sama. Oh, memang namanya bambu aja gitu. Oke. Baik diriku ya. Teman-teman, ini nama jembatan bambu yang kedua kita lalui. Ya. Apakah ada kepercayaan tersendiri di jembatan ini kita nggak tahu ya. Tapi ini memang dibuat sengaja untuk menghubungkan ya seperti ini kondisinya.
ada sungai yang memang nggak mungkin juga kan orang nyebrang di bawah ya. Cuman kondisinya sudah mulai wow, goyang-goyang. Jadi kita mesti super hati-hati di sini karena memang usianya juga udah nggak muda lagi ya untuk jembatannya ya. Oke. Semua pada hati-hati jalannya. Mantap. Pokoknya mantap cuacanya. Mantap Cece. Ini pertama kali hujan setelah 2 bulan loh katanya. Betul, iya. Berarti kita membawa berkah. Amin. Ya kan Abah? Ayah. Mantap. Nah, kalau dari yang udah aku baca-baca sebelumnya, Baduy Dalam itu bisa dimasuki melalui 3 kampung ya. Ada itu kampung Cikesik, ada juga Cibeo, ada juga Cikartawana. Ini semuanya sama-sama berada di Kanekes, Banten, dan sering disebut sebagai desa utama komunitas Baduy Dalam yang sangat oke dan keren. Tapi ingat ya, di Baduy Dalam kita itu tidak boleh menggunakan teknologi canggih. Misalnya menggunakan HP untuk merekam ataupun kamera juga tidak boleh untuk merekam. Juga tidak boleh menggunakan sabun. Segala sesuatu yang berbau dengan kimia tingkat tinggi mungkin ya. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Desa Kanekes, Banten, Baduy Dalam ini, khususnya untuk Baduy Dalam, itu sangat menjaga kelestarian lingkungan asli dan sangat natural. Mereka juga hidup dengan pola hidup yang sangat-sangat natural. Jadi tidak seperti kita yang mungkin biasa hidup di kota, itu menggunakan berbagai teknologi yang sesuai dengan peradaban terbaru, tapi mereka mungkin bisa dibilang menolak peradaban, tapi bukan berarti mereka tertinggal. Itu adalah budaya yang mereka pertahankan sebagai bukti kenaturalan mereka sendiri dan keasrian serta melestarikan awal asal muasal kehidupan manusia sesuai dengan asal muasal awal manusia itu sendiri. Ikuti terus Lensa PR007 dan jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya supaya kita bisa bersama-sama berbagi informasi dalam Lensa PR007. Halo Ibu, aku boleh ganggu kan? Dengan Ibu apa? Namanya? Ibu Aminah. Ini lagi nonton apa Ibu? Buat ini, apa istilahnya ya? Selendang, pasmina, songket. Keren banget. Wih. Bagus. Itu berapa lama Bu bisa jadi satu lembar kain? Bisa berapa lama? Bisa berapa lama? Sabaraha? Lepoe di Dieng. Berapa Itu hasilnya. Itu hasilnya? Hasilnya kayak gimana? Itu. Wah, Oh itu. keren tuh, keren, keren. Di mana itu? Ini, nih, Oh, bagus ya. bagus. Oh, kalau udah beresnya begini nih, bagus. Rapi banget ya. Mantap, mantap. Asli ini mah buatan Baduy. Ini tenun. Itu biasa untuk jadi Jadi ini buat selendang. Selendang ya? Sabuk boleh. teteh? Baru iya ini. Wah, keren ya.
Dia ada golok. Oh, ada golok. Ini golok. Itu kalau kayak gitu dijual juga nggak? Selendang gini. Dijual juga. Kayak gitu berapaan? Yang putih? Nggak tahu sih, tanya. 30? Hei, 30? 3 ya? 30 ya? Hiji. Satu, dua, tiga. Hiji. Telu. Apa? Tilu ya? Opat tilu. Dua. Tilu. Tiga sama Ulangan ya. 80 sampai 100. Belajar bahasa Sunda. Gila, keren. Begitu 30. Kalau yang merah sama juga. Mana seribu? Dulu mana seribu? Ini golok ya. Iya, golok. Ini goloknya dijual juga. Dijual. Berapaan? 100-an. Oh, 100-an. Mau golok-golokan. Ini bisa. Tajam banget tuh. Pura-pura nanan aja. Muat nih mah. Mau. Cukur. Tajam banget loh. Nggak pandai. Wah, mantap ya. Keren. Gitu. Nyanyi. Ibunya juga. Mau beli nggak? Nanti balik ke Iya. Kalau sekarang kan masih berat ya. Bawa ke atas lagi kan. Nanti dah pulangnya baru belanja-belanjaan. Ini masih mau berangkat lagi kan. Oke, kita lanjut. Kamu pulang lewat sini. Udah mulai ini. Udah mulai reda. Oh iya. Kamu beli apa Lanjut sih? kita. ya udah tahu jalan gas katanya beda. Enggak. Beda sampai Emang kemana nih? tadi aja. Baik. Mbak Ilah, ayah, ibu, kita gabung lagi, masih melanjutkan perjalanan. Makasih banyak ibu, ibu Aminah. Ini manggilnya ibu ya. Oh, apa? Ya, seperti inilah suasana dan kondisi Baduy Cibeo. Jadi kita kesini itu hanya untuk foto-foto ya. Kita balik lagi ke trek yang tadi untuk kembali ke area Cikesik. Jadi kalau misalnya Kalau mau ke Cibeo lewat di sini. ya kalau mau ke Cibeo lewat sini lurus ke sana ya. Nah ya. Iya. Terus naik ke atas, turun lagi kan? Lewat Cikerta sih. Oh, nanti lewat Cikerta. Baik-baik. Mungkin lain waktu ya. Cikerta. Cikerta ya apa gitu sih saya. Nanti kita lihat lebih jelasnya apa namanya. Tanya siapa? Nanti kita tanya Abah dah. Baiklah, karena begitu hujannya sudah mulai reda, baiknya kita melanjutkan perjalanan supaya jangan terlalu lama nyampe rumah Abah. Oke? Dadah, Om Brian. Ya, kita kembali lagi dari daerah Cibeo ya tadi ya. Kalau balik ke tempat yang sebelumnya itu dia jalurnya sebelah kanan. Nah, jangan sampai salah, kita masuk sebelah kiri. Karena di sini memang cukup banyak ya lembah-lembah kecil. Jadi cukup banyak juga jembatan-jembatan yang dibuat walaupun nggak terlalu besar ya. Ini dia tadi perkampungan yang dipindahkan. Kalau seluas ini kira-kira berapa rumah ya? Mungkin bisa jadi 50 rumah kali ya. Tadi kita lewat sana, sekarang kita lihat sini. Sebagai informasi buat teman-teman semuanya, untuk
geografis dari wilayah Baduy itu untuk wilayah Baduy dalam sekitar luas wilayahnya itu ya adalah 1975 hektar dari total keseluruhan tanah ulayat Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Yang di total ini adalah seluas 5.101,85 hektar. Banyak tangga-tangga ya. Sekarang itu sudah 1 jam berlalu ya dari awal perjalanan kita. Moga-moga 1,5 jam lagi nyampe ya. Moga-moga. Ketika saya ngobrol ya dengan ketua adat di dalam yang dipercayakan untuk bisa bersama dengan kami di malam keakraban saat di Baduy dalam. Wah, tapi memang tidak boleh perkampungan yang dipindahkan. di shoot secara teknologi ya. Jadi saya hanya merekam sesuai ingatan dari hasil obrolan kita bahwa untuk wilayah ini semuanya itu dilindungi oleh pemerintah, dan dalam hal ini kita sangat berterima kasih buat pemerintah yang masih peduli dengan wilayah Baduy luar dan Baduy dalam. Dan juga infonya sampai dengan wilayah Halimun Salak ya, itu dititipkan oleh pemerintah mungkin ya bahasanya ya, untuk dijaga kelestariannya dan secara adat. Jadi dia istilahnya itu merupakan seperti ya tanah adat yang dititipkan untuk dijaga secara adat dari negara kita sendiri, dan secara perpu sudah keluar dari perundang-undangan pemerintah ya, bahwa memang dari Baduy sendiri bisa menjaganya secara adat. Ini tempat apa, Pak? Tempat penyimpanan padi. Oh, lumbung padi ya? Iya, lumbung padi. Ini sekali simpan semua sini gitu. Sama dengan yang tadi ya? Ya Allah, nah. Kalau di Baduy dalam bentuknya kayak gini. Kayak gimana? Gini? Kayak gini. Iya. Oh. Itu namanya loit lenggang. Loit lenggang. Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Bedanya yang lain itu kakinya. Hati-hati. Ini ya? Kalau aku ngeliatnya ini ya? Iya. Sama ini ya? Itu kalau yang lain itu kakinya. Rata ya? Iya. Kalau ini sengaja memang dibuat lebih kuat ya? Lebih besar gitu? Iya. Lebih kokoh? Iya. Tapi ini ciri khasnya ya? Iya. Apa ya istilahnya? Lupa aku istilahnya. Toraja juga suka kayak gini kan? Model kayak gini. Oh. Tapi lumbung juga. Beda rumah. Bahkan mereka rumah adatnya juga kayak gitu. Toraja, Batak, Sumatera lah. Juga kayak gitu. Rumah-rumah adatnya. Ini ciri khasnya nih. Melingkar. Tetapnya. Iya. Tapi dia ada yang sampai runcing gitu kan. Kalau ini kan dibuat rata ya. Iya. Kan ada yang sampai runcing terus nekuk gini gitu. Boleh. Ini ya, bedanya ada ini. Ini supportnya lebih kuat, lebih kokoh daripada kalau yang di Baduy luar seperti itu. Oke. Ya, dan di bawahnya dia dibuat ada base-nya. Ya, cara buat support tiangnya juga beda ya. Dia sengaja dibuat tambahan perkuatan supaya lebih kokoh. Hai. Siapa namanya? Ini di belakang. Hah? Nama? Rama. Siapa? Rama. Malu-malu dia. Rama dan Sinta. Mungkin teman-teman bisa ada mendapatkan informasi ketika kita ngobrol dengan komunitas wilayah Baduy dalam untuk area Cikesik ya. Di situ ada sekitar 83
kakak atau kepala keluarga yang ditempati sebanyak 147-an penduduk ya, baik itu orang dewasa dan juga anak-anak. Dan juga kalau misalnya kita berada di dalam, juga mereka membuat batasan wilayah yang memang masih bisa Ayo kita lanjut. dikunjungi atau didatangi oleh para pengunjung. Dan biasanya sih untuk rumah adat, di mana itu kepala adat ya, atau ketua adat, itu mereka menempatkannya di bagian yang paling tinggi. Dan itu akan ditandai dengan bambu ya, bahwa perbatasan itu tidak bisa dilalui oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap dituakan yang boleh melalui areal-areal tertentu itu. Seperti itu. Ya, ini tandanya kita masih di Baduy luar. Melihatnya itu dari kaki-kakinya itu tadi ya. Oke, mantap. Kita udah ada di Luit atau Lumbung Padi. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 3:15. Kira-kira kita nyampe rumah ayah jam berapa? 5. Hore. Masih bahagia. Masih bahagia. Tetap semangat. Semangat. Kita pasti bisa Saya akan menang. rumah aja. Kalau dari populasi penduduk ya, di mana data kependudukan yang diproses oleh sensus penduduk pemerintah dan tercatat, mungkin bisa dicari di Google atau dalam data statistik kependudukan lainnya. Untuk warga Baduy sendiri itu totalnya berjumlah sekitar 800 hingga 1000 jiwa yang terbagi dalam jumlah 250 hingga 400 kepala keluarga. Itu sudah termasuk dalam distribusi kampung inti atau tangtu, di mana komunitas Baduy Dalam hanya menempati 3 kampung utama seperti yang sebelumnya saya infokan, yaitu Kampung Cibeo, Kampung Cikertawana, dan juga Kampung Cikesik yang akan kita kunjungi saat ini. Itu Gunung Kendeng. Gunung Kendeng. Gunung Kendeng. Ini Gunung Kendeng itu dari laut timur sampai ke laut barat. timurnya sono. Iya. Timur sampai barat. Wih, panjang banget. Panjang. Berapa hari tuh kalau di jalan? Nggak Berapa tahu jam? kalau mapai gunung itu lama banget, jauh banget soalnya. Pernah ada yang lewat gitu nggak? Paling lewat ke sebelah situnya doang. Kalau ke arah timur belum tahu itu jauh. Ada yang minat ke sana? Jauh banget. Kita ke Gunung Kendeng habis dari sini. Aku juga pula paling mentas lewat ke situ doang, nggak mapai dari ujungnya ke ujung lagi. Dari yang ini pohon yang paling bawah, Gunung Kendeng itu paling atas kan? atas. Atasnya. Terus kan ada di bawahnya itu lagi kan gunungnya. Iya. Terus di bawahnya lagi ada. Kan di sini di Baduy itu punya 3 hutan, hutan larangan, hutan karap, hutan larangan. Hutan larangan itu ada di balik Gunung Kendeng itu. Oh, hutan larangan yang masuk jadi film. Ada itu filmnya, hutan larangan. Bisa jadi itu tidak boleh dikunjungi warga. Kenapa? Ketahui itu sudah aturan dari sananya juga. Bahaya. Jangan pun pendatang warga sini juga, cuman orang-orang tertentu yang masuk ke hutan larangan itu. Kenapa? Pernah ada yang masuk hilang atau gimana? Gak tahu, gak pernah. Cuman udah aturan dari adat juga. Ada film terakhir tuh, aku lupa judulnya apa. Mereka masuk hutan larangan, nggak bisa pulang. Nyasar. Iya, kalau dalam filmnya sih meninggal ya. Arwahnya pulang, jasadnya tinggal. Oh, iya. Bisa jadi. Ayo kita lanjut bersama teman-teman. Itu ayah kakinya nggak apa-apa. Gak apa-apa, ini mah di sini aman, di Jakarta juga nyeker. Kuat banget tapi. Kan panas gitu. Iya. Sini masih sejuk. Nggak ada beling lagi kalau di Jakarta mah beling. Kan jalannya. Tapi pernah itu Apa kena beling? Kenapa? Enggak.
Enggak. Kembangan. Kan di seberang ada bunganya. Kalau mau ke depannya hutan larangan itu gimana caranya? Hanya ke depannya aja. Nggak tahu, paling bisa di ini tuh, hutan lindung kan masih bisa dikunjungi, dimanfaatin kayunya, misalnya cari madu. Kalau hutan larangan mah total tidak boleh. Hanya untuk batasan luarnya aja gitu. Iya, ada batasnya. Emang kalau di hutan larangan itu satuannya gimana? Apanya? Satwa-satuanya, hewan-hewannya masih ada? Si bagus lah ya. Atau itu yang masih ada harimau? Mungkin bisa jadi. Iya. Bener. Soalnya di hutan lindung mah masih bisa dikunjungi, belum lihat. Oh iya. Nah, ayah selama di sini udah pernah ketemu harimau nggak? Belum. Nah, aku 2 tahun yang lalu, 2014 ya, itu naik ke Kerinci, Gunung Kerinci. Nah kan ada Danau Gunung 7, ada satu lagi apa itu lupa. Nah pas kita ke Danau Kaco, Tuh ketemu harimau. aku tuh nggak sengaja. Aku kirain kan aku tinggalan di depan sebentar karena sambil ngonten kan, di belakang sebentar. Terus aku kayak sek gitu. Karena tinggal sendirian, teman-teman udah jauh gitu kan. Karena aku mau ngelihat hutannya, mau ngambil sedikit kan gitu. Tiba-tiba sek, ekornya doang. Oh iya. Terus begitu kita turun dari Danau Kaco itu, rupanya kan itu kan memang dijaga sama apa namanya perhutani. Malamnya langsung masuk Kompas, Danau Kaco ditutup untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan. Ternyata mereka juga ngelihat itu harimau. Ada yang nanya, ada yang lihat nggak? Aku langsung tunjuk tangan. Aku lihat ekornya. Oke. Langsung ditutup. Kami turun langsung masuk Kompas, kan langsung dapat sinyal kan, ngelihat berita semua. Loh, kita baru turun udah ditutup. Terus aku bilang, aku lihat harimau tadi. Karena kan dia lebih hutan lagi dari ini. Jalannya itu kecil banget malah, sisanya hutan semua gitu. Memang di situ infonya konservasi harimau masih ada. Karena harimau Sumatera kan. Nah kalau di sini kan katanya daerah Banten sampai ke mana ya? Halimun Salak ya? Iya. Harimau kan ada Iya, kan? ada. Makanya nggak bisa sembarangan kalau mau naik gunung. Kalaupun mau masuk, 1, 2, 3. ya harus izin dulu kan. Iya. 1, 2, Kasih 3. doa dulu sama Lagi tokoh dong. adatnya mungkin. Benar-benar iya. Tahan Jadi nggak bentar. sembarangan masuk kayaknya. Ada mana? Belakang. Biasanya butuh mau diunduh itu dia. Nah, kalau ini buka lahan buat nanam padi nanti. Karena banyak Ini ya sama kayak yang tadi ya. Iya. banyak kalau Nanti kalau udah ini dibakar baru ditanam. Cuman kalau kayak gini kan kontur tanahnya itu beda ya. Iya. Itu gimana? Cuman dia nggak apa-apa. Selagi nggak merusak kayak di garpu. Kayak gitu nanam padinya ngikutin kontur tanah Iya, atau ngikutin. Kalau miring ya miring dia ngikutin. nggak diratain dulu? Enggak dong. Karena kan kalau diratain dulu kan Oh, bakalan longsor kan. betul. Jadi ini mah seadanya tanah dia bikin dia ngikutin. Benar-benar tanah sedimen ya. Iya betul. Rumah pun sama nggak diratain dulu. Tapi tadi ikut di ini nggak di bus nggak tadi? Iya. Ah. Eh, Ngeliat saya nggak? Enggak sih. Sekitar oh iya pokoknya ya lewatnya sama juga kan. Iya sama. 1 jam sebelum nyampe ke Cijahe itu ada rumah yang miring. Nah apa nyebutnya 3 rumah tuh warna pink. Warna pink. Iya pink putih sama biru atau apa gitu ya. Miring. Emang iya. Dia nggak merhatiin sih. Penglihatannya aja kali. Enggak sampai meyakinkan ini otakku yang miring. Biasanya fondasinya yang belakang atas gitu, yang depan enggak. Kadang ngikutin tanahnya gitu. Tapi kan nggak miring juga. Masa orang di dalam miring? Karena di samping rumahnya itu rumahnya berdiri tegak dia miring. Nah ini kenapa bisa ada cekungan di dalam gini? Akhirnya diinjak terus jalan air juga. Oh, Biasanya air di sini. kalau musim hujan ini kena air hujan. oh turun ke bawah ya? Tanahnya surut kena air hujan.
Apa ya istilahnya ya kalau bahasa ininya ya? Nama benang kecilencang. Benang? Benang kecilencang, tapi tanahnya ikut sama air. Benang kucilencang. Benang kecilencang. Cilencang itu air hujan. Oh, cilencang itu air hujan. Wah. Iya ya. Dia ada yang ke sana, ada yang ke sana ya. Ini kalau ke sana, Ini bisa ke Cibeo juga lewat sini. kemana? Cibeo. Cibeo. Iya. Sini bisa. Sana Cibeo, Kartawana dulu baru ke Cibeo. Cikartawana, Baru Cibeo. Cibeo. Di jalan sini juga bisa. Soalnya tadi kita bersikeras Cikerta. Cikerta apa? Kartawana. Cikartawana. Ada yang nyebut Cikartawarna, ada yang nyebut Cikartawana, itu sama aja. Tanjakan terakhirnya Habis itu rumah. perbatasan. Oh, perbatasan. Karena masih pilih satu turunan lagi. Oh. Habis ini tanjakan terakhir turunan baru perbatasan. Atau langsung perbatasan? Langsung perbatasan dari tanjakan ini. Oke. Teman-teman, kita tidak lama lagi akan menghentikan kamera kita mengikuti adat istiadat dan sangat menghormati adat istiadat Baduy yang asli. Jadi, puas-puasin melihat seperti apa Baduy luar melalui Cijahe. Ini apa? Saung. Saung ladang. Di sini ada yang tinggal nggak? Nggak ada. Enggak ada di sini. Jadi ini Kalau saung ladang Baduy luar kecil-kecil. Soalnya orangnya kalau di rumah kampung. Kalau untuk Baduy dalam agak gede, jadi orangnya kadang-kadang menginap di saung ladang. oh, Jadi rumah kampungnya rata-rata sepi. Orangnya di saung. di saung di sini. Jadi kalau kayak gini ya, Bah? Ayah. Kan ini pada hutan, tanaman. Banyak nyamuk nggak kalau malam? Enggak di sini. Oh ya, Meskipun ada nyamuk tapi bekasnya enggak bentol di sini. nggak sampai kayak yang Juga jarang. jarang juga ya. Jarang. Kalau di kota kan bekas Parah. bentol-bentol, di sini enggak. Nyamuknya malahan bawa cacing. Tempatku itu depan rumah udah tanaman tebu loh kak di Bantul sana. Jadi rumah saya Cacing. jalan depannya Cacing. kayak tebu, bukan tebu buahnya. Kalau udah masuk masa panen wah nyamuk Itu bawa cacing juga nyamuknya. nggak tahu ya. Coba ditanya sekali-sekali. Cuma nyamuknya. Mau, kamu punya cacing nggak? Nanti aku DM ya minta IG-nya gitu. Aku udah nanya nih nyamuknya. Kalau ada cacingnya jangan gigit ya. Kalau nggak ada cacingnya boleh gitu. Langsung bilang ke nyamuknya. Contoh tuh nyamuk di Baduy. Sehat, Sama juga. ramah, dan sehat. Tidak bawa bencana. Kalau mau nyocok itu izin dulu. Punten. Oh izin. Kalau minta izin itu gimana bahasa sopannya? Punten. Punten. Kumaha damang itu artinya apa? Kumaha Kabar. Kabar kabar. malah di sini kumaha damang itu malah kumaha cager gitu. Kumaha cager. Cager itu damang. Bedanya apa? Damang sama cager. Cuman beda bahasa doang. Kalau bahasa Sunda itu damang itu disebutnya cager. Cager. Dalam bahasa kasar kalau di Iya. Bandung. Saya Bandung, Oh, Bandung. tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Jadi bahasanya kada suka dia. Nyampur. Nyampur. Bandung ada, Bandung ada berarti. 3 bahasa ya. Kalau selamat sore, Selamat sore, nanya di dia. Hah? Selamat sore. Ya, iya, selamat sore. Selamat malam. juga kalau panggilan buat anak itu ujang. Kalau laki Aceng. Aceng, oh iya Aceng.
Aceng kalau lagi. perempuan Aceng kok kayak ini atau ini. Chinese gitu, aceng. Coba deh, kita jalan nggak pakai sepatu loh kak. Ini kayaknya enteng banget loh. Gampang. Pakai sepatu mah apalagi sudah bukan itu berat. Mungkin latihan dulu kali. Ya, kita sudah mendekati perbatasan. Jangan gitu juga, cuy. Masa hujan? Aduh, saya sudah lama tidak olahraga. Napasnya yang kalah ya. Semangat, kamu pasti bisa. Aduh, tanjakannya. Kuat lo Nay. Balik Jogja ngesot Mai. Wow, sungguh indah sekali teman-teman. Itu dia gunung yang tadi dibilang sama ayah. Di baliknya ada hutan larangan. Baik, setelah ini infonya kita akan masuki perbatasan Desa Baduy. Perbatasannya di mana? Sini. Oke. Baik. Ini adalah area perbatasan untuk kita melakukan kegiatan yang sifatnya mungkin bersosial media ya, baik dengan menggunakan handphone, kamera, bahkan memang di sini tuh sinyal tidak ada. Ya, kita menjaga dan menghormati budaya yang sudah diberikan oleh penghuni di tempat ini sejak awal hingga sampai dengan saat ini. Bahkan kita juga harus tetap melestarikannya. Kita harus menghormatinya dan tetap menjunjung tinggi budaya tersebut supaya Indonesia tetap berjaya sampai selama-lamanya. Dan inilah Indonesia. Oke, dari sini kita ke rumah tempat kita menginap nanti itu 15 menit lagi. Jadi untuk kegiatan kita di dalam itu sama sekali tidak kita record. Dan cukup sampai di sini saja. Informasi yang detail dan seakurat-akuratnya yang bisa kita sampaikan untuk semua teman-teman tercinta. Tetap semangat, hidup dan jaya Indonesia selalu. Salam dari Baduy. Kepalanya aja please. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 10 pagi. Dong peluknya. Halo, Waidil. Dari mana Mas? Saya dari Sumatera, Sumatera mana? Sumatera Utara. Oke, ada teman-teman yang tinggal di Sumatera Utara. Ada dong. Sapa dong teman-temannya. Halo, ya Apa pesan buat teman-teman? harus kesini dong. Mana ini? Mantap di sini. Kita lagi di Baduy. Kita baru pulang dari Baduy Dalam menuju Baduy Luar untuk ke base camp. Jaraknya sekitar 1 jam sih. Jadi seru. Di sini lagi musim panas, jadi cuacanya cerah ya di sini. Jadi ditunggu ke sini sama kalau mau ke sini hubungi Wisuba ya, Wisuba Open Trip. Mantap. See you. Oke.
ini. Ini katanya ke sana itu Cibeo ya? Nggak tahu kan? Kemarin tuh aku nanya. Aku yang penasaran hutan larangan itu. Apa larangan? Hutan larangan. Itu masih asli hutannya. Nggak boleh diganggu. Kan aku korek-korek terus sama ayah Wawan kemarin kan. Nanya-nanya ya. Iya kalian udah di luar atau di belakang lupa gitu. Ngobrol terus gimana caranya ke tepian hutan larangan. Dulu masih dibuka terakhir tahun 2020 kan. Kemarin juga dibilang sekarang udah nggak boleh lagi. Bahkan ke tepiannya aja udah nggak boleh. Kedua ya. Fotoin. Apa ya? Ya, kita sebentar lagi akan bertemu dengan area Baduy luar. Ya, nggak jauh ya perjalanannya dari Baduy dalam kalau melalui Via Cikesik ini. Paling kan setengah jam itu udah ketemu Baduy luar. Tadi itu 15 menit ketemu perbatasan yang ada saungnya. Nah, dari situ baru bisa kita buka alat-alat elektronik ya. Kayak handphone, kamera dan lain-lainnya. Tapi kalau sinyal memang nggak ada di sini. Ya, jalanannya juga cukup bagus ya. Nah, di Baduy ini itu kalau misalnya kita temukan bambu yang dibuat dengan palang seperti ini, artinya itu tidak boleh masuk area seperti ini. Begini ya. Oke, berarti itu dilarang masuk. Jadi kita harus menghormati. Adek. Oke, kita sudah masuk perkampungan suku Baduy luar. Ya jaraknya sih nggak terlalu jauh ya, palingan 1 kilometeran. Ini kalau Via Cikesik. Jadi buat teman-teman yang penasaran ke sini harus tetap menjaga norma dan etika ya. Tetap sopan dan tetap menjaga lingkungan. Kita diberikan karunia oleh Yang Maha Kuasa untuk menikmati alam ini. Gak ngapa-ngapain. Keren menguasai buat ini ya. Yang kalau ini langsung hands on gitu ngerjain. Operasi bisa. Brianna udah jauh di depan, nggak mau aja Kalau kita melihat baik itu rumah Baduy dalam maupun Baduy luar, itu nggak jauh beda ya. Karena konstruksi bangunannya itu sama-sama menggunakan daun sagu, ijuk atau daun rumbia untuk bagian atap rumah. Kalau disebutnya itu sulah nyanda. Dan untuk bagian tepas atau dinding rumah suku Baduy ini terbuat dari bilik anyaman bambu atau sariksik.
Jadi struktur rumah adat suku Baduy itu terdiri atas atap, dinding atau bilik tepas, dan juga lantai yang terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun rapat di atas struktur panggung kayu. Dan kalau teman-teman menginap di Baduy Dalam, teman-teman akan menjumpai hal seperti itu. Dan itu sangat natural. Nikmati dan mari berbahagia bersama Lensa PR 007. Ini adalah tempat lesung untuk menumbuk padi kalau misalnya ada kegiatan di suku Baduy ya. Nggak jauh beda ya dengan di Baduy Dalam. Lesungnya seperti ini. Nah, ini dipakai kalau ada acara-acara, misalnya acara pernikahan, kemudian ada selamatan, lahiran, ataupun yang lainnya. Ya, nanti di sini dilakukan kegiatan menumbuk padi bersama ambu-ambu yang sudah menikah. Di sini sebutannya ambu itu sudah menikah ya. Ya. Untuk ibu ya, kalau di tempat lain tuh emak, ibu. Oh, ini kalau pejabat-pejabat lewat sini ya. Saya budaya dia deh aja main. Oh. 2000. Si ada ayam. Ini base camp. Oh, yang kemarin ya? Oh. Nggak disambung lagi. Ya, kita kalau kemarin ya kita tuh dari sini belok ke sana kan kita kemarin. Wah, lebih cepet lah. Kita balik lagi ke sini. Baduy Jero. Suasana Baduy Jero. Jembatan perbatasan. Selamat datang di Baduy Jero, Cibeo, Cikertalmawana, Cikesik. Sponsor dari Pajero Sport. Mantep. Udah deket tau, kita di prank ya berarti kemarin lewat. Belah dia. Hei, mari kita lewat sini lagi. Terima kasih, Cikesik. Ups, hati-hati, kan sudah mulai ada yang lubuk. Ini si Tablo bukan? Kok mirip Tablo? Kamu Tablo bukan? Tablo, apa kabarmu hari ini Tablo? Sehat? Tablo. Abah udah berapa lama jualan sini? 4 tahunan. Wah, udah 4 tahun, udah lama. Kayaknya pengunjungnya udah kenal Abah nih kalau sering-sering. Kalau pengunjung enggak ini yang biasa enggak ada lagi ganti-ganti gitu pun. Oh.
Ya, satu cendol 5.000 saja, tapi harus cash ya, jangan kayak kita dibayarin ibu. Rasa esnya mantep tenang. Manis, Pak. Manis. Oke. Nuhun. Nikmati cendol. Es cendol dawet. Abah apa? Abah Atok. Abah Ato di perbatasan Baduy Jero via Cikesik. Kata-kata hari ini panas sekali. Masih kurang panas kayaknya deh. Ini di kompor ini panas. Kerak telur. Awas tumpah. Jangan. Kabar-kabar aja. Nanti aku Ya, ini dia ayam-ayam yang diangkut untuk acara pernikahan besok. Lusa ya, Selasa ya. ini kayak itu. Si Ocit mana? Semuanya ditunjuk ya. Ini kayak itu ya. Jadi tuh Iya ya. Hai Jack. Siapa namamu Jack? Jack. Mirip Jack Russell ya kan? Nikmatilah Indomie spesial pakai telur. Di mana ini? Di mana, Bu? Base camp Baduy Saung Baduy Saung di di Pia? Cijahe ya? Cijahe Cikesik ya? Kita habis turun dari Cikesik Cikesik, Baduy dalam dan Baduy luar. Terus kita makan Indomie di Saung. di Saung punya abah apa nih? Itulah itu. Ayo, nggak boleh minta ya, beli sendiri. Kalau mau datang ke sini. Dengan pemandangan seindah ini. Dung 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 dung. Tadi kita lihat sana jembatan itu. Ada satu perasaan yang begitu dalam aku rasakan dalam perjalanan ini. Kehangatan, kenyamanan, ketenangan yang gak bisa didapatkan di kehidupan sehari-hari kalau kita hidup di lingkungan perkotaan. Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam, mengajarkanku untuk kembali ke asal kita yang sebenarnya, yaitu hidup apa adanya, natural, tanpa merasa berlebihan, tanpa merasa terbebani, dengan hati yang ikhlas dan mengikuti aral asli kita yang sebenarnya, yaitu kembali ke alam. Terima kasih karena perjalanan kali ini tidaklah indah tanpa subscribe, like, komen, dan share dari teman-teman semuanya yang menonton dan mendukung channel ini. Tetap semangat, semakin sukses, dan berjaya selalu. Jaya buat teman dan jaya buat Indonesia.